Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya Adi Bayunanda dengan akhiran NIM 30 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 5B. Di sini saya akan melakukan Dharma Wacana kepemimpinan Raja Ken Arok dalam perspektif Catur Kotamaning Nerpati. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Swastiastu. Para juri yang saya hormati, dosen pembimbing, dan umat sedharma yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung ketenugraha Ide Sang Hyang Widiwasa kita bisa berkumpul dengan suasana penuh kedamaian untuk menegakkan Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Kepemimpinan Ken Arok dalam perspektif Catur Kotamaning Nerpati. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, seorang pemimpin sejati bukan hanya mereka yang memegang kekuasaan, melainkan mereka yang mampu menegakkan kebenaran dan menuntun rakyat menuju kesejahteraan lahir dan batin. Dalam Manawa Dharma Sastra 6 Sloka 8 disebut bahwa raja adalah penjelmaan Tuhan di bumi untuk melindungi dan menegakkan Dharma. Ajaran leluhur tentang kepemimpinan itu dijelaskan dalam Catur Kotamaning Nerpati, yang artinya 4 keutamaan yang wajib dimiliki seseorang pemimpin. Catur Kotamaning Nerpati itu diantaranya yang pertama ada Jenana Wisesa Suda, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam. Adapun juga Kaprane Praja, yang artinya welas asih dan kepedulian terhadap rakyat. Selanjutnya yaitu ada Kawiryan. Karwiryan yang artinya keberanian dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Serta adapun Wibawa. Wibawa memiliki arti yaitu kewibawaan dan karisma, yang dimana karisma itu dapat membuat rakyat menjadi harmonis dan menghormati pemimpinnya karena cinta, bukan karena takut. Nilai-nilai leluhur ini tampak jelas dalam perjalanan kehidupan Raja Ken Arok, pendiri dari kerajaan Singosari di Jawa Timur. Ken Arok adalah sosok yang penuh warna, bukan dari darah bangsawan, namun dari rakyat biasa yang berani bermimpi besar.
Kisah hidupnya berat, dengan perjuangannya juga berat. Tapi Ken Arok memiliki kecerdikan, ambisi, dan penyesalan. Dari seorang pengembara biasa, ia berhasil menapaki jalan menuju singgasana kerajaan, mengubah nasibnya dengan tekad dan keberanian yang luar biasa. Namun, di balik kebesaran itu ada sisi gelap yang perlu kita renungkan secara mendalam. Karena dari sana tersimpan pelajaran berharga tentang arti sejati yang berlandaskan Dharma. Sebagai raja, Ken Arok menunjukkan sifat Jnana Wisesa Suda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan visioner dengan pengetahuan politik dan wawasan yang luas. Ia mampu mengatur pemerintahan dan membawa kemajuan bagi rakyatnya. Namun, kecerdasan tanpa kebijaksanaan dapat membawa kehancuran. Di awal perjalanan, Ken Arok menggunakan kepandaiannya untuk merebut kekuasaan melalui jalan bertentangan dengan Dharma. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa pengetahuan sejati harus disadari atau disertai dengan kesadaran moral dan spiritual, karena kecerdasan tanpa Dharma hanyalah alat untuk memenuhi ambisi pribadi. Dalam aspek Kaprani Praja, Ken Arok menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Setelah ia berhasil menjadi raja, ia menciptakan tatanan pemerintah yang lebih adil, menegakkan hukum, dan Ken Arok pun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukan untuk menindas, melainkan untuk mengayomi. Kaprani Praja mengajarkan bahwa kita sebagai seorang pemimpin yang sejati harus memimpin dengan penuh kasih sayang, dengan hati yang tulus, dan mengutamakan kebahagiaan rakyat di atas kepentingan pribadi. Sifat berikutnya yaitu kawiryan. Kawiryan dalam diri Ken Arok berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Ken Arok juga sosok yang berani mengambil resiko yang besar dalam hidupnya. Ia berani menentang kekuasaan yang menindas, berani menghadapi tantangan, dan pantang menyerah dalam melakukan atau memperjuangkan cita-citanya. Namun keberanian yang tidak disertai kebijaksanaan akan berubah menjadi keserakahan. Dalam hal ini, kita belajar bahwa keberanian sejati
seorang pemimpin bukan hanya melawan musuh dari luar, tapi juga berani melawan musuh terbesar, yaitu ego, nafsu, dan keserakahan yang ada dalam diri sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu wibawa. Kewibawaan yang lahir dari kesucian hati pengabdian kepada Dharma. Sebagai penguasa Singosari, Ken Arok memiliki karisma yang besar. Ia disegani oleh rakyatnya dan bangsawan karena ketegasannya serta ketangkasannya dalam memimpin. Namun, wibawa sejati bukan diukur dari rakyat, bukan juga diukur dari rasa takut para rakyat kepada rajanya, melainkan dari rasa hormat dan cinta yang lahir karena hati yang tulus dan keadilan. Akhir hidup Ken Arok yang tragis terbunuh oleh keris Empu Gandreng menjadi simbol bahwa kekuasaan tanpa keseimbangan spiritual yang rapuh, karma akan selalu kembali kepada pelakunya. Dari sini kita diajarkan bahwa pemimpin yang sejati adalah mereka yang memimpin dengan kebersihan hati, bukan dengan hawa nafsu duniawi. Umat sedharma yang saya muliakan, dari kisah Raja Ken Arok kita bisa belajar bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang keseimbangan antara kebijaksanaan, kasih sayang, keberanian, dan wibawa. Melalui ajaran Catur Kotamaning Narpati, kita memahami bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya yang memerintah, tapi yang mampu menuntun dengan Dharma. Ia bijaksana seperti Jenana Wisesuda, penuh kasih sayang seperti Kapranik Praja, berani menegakkan kebenaran seperti Kawiryan, dan memiliki wibawa seperti wibawa yang lahir dari kesucian batin. Sebagai generasi Hindu muda, marilah kita jadikan ajaran ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin belum menjadi raja atau pemimpin besar, tapi setidaknya kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri yang mampu berpikir benar, berkata benar, berbuat benar, dan melakukan segala hal yang benar. Dengan demikian, kita tidak hanya meneladani semangat Ken Arok, tetapi juga memperbaiki keliruannya dengan menegakkan Dharma dalam setiap langkah kehidupan. Semoga melalui pemahaman nilai-nilai akan dari Catur Kotamaning Narpati, kita dapat menjadi generasi muda yang bijaksana, berani,
penuh kasih sayang dan berwibawa, sehingga mampu membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi sesama. Demikian Dharma Wacana dari saya Bagus Aryadi Bayuhanda dengan NIM 2311011030 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 5B. Saya akhiri dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om. Sebelumnya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau pemilihan kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Terima